Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Aktivis perempuan Heran Putri Chandrawati ngaku diperkosa dan dibanting 3 kali tapi masih cari Yosua. Tribunnews.com, Jakarta, Putri Chandrawati mengaku diancam, diperkosa hingga dibanting 3 kali oleh mantan ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Terdakwa kasus pembunuhan brigadir ini mengatakan hal itu dalam persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin, 12 Desember 2022, lalu. Namun demikian, aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual Ratna Batara Munti heran dengan pengakuan Putri Chandrawati itu. Pasalnya setelah kejadian Putri Chandrawati masih meminta bertemu Yosua. Ratna Batara Munti pun menilai respons Putri Chandrawati atas pengakuannya yang diperkosa Yosua sangat janggal. Baca juga, terindikasi bohong, ini pertanyaan tes poligraf Putri Chandrawati, apakah selingkuh dengan Yosua? Hal tersebut disampaikan oleh Ratna Batara Munti dalam program Rosi Kompas TV, Kamis, 15 Desember 2022, malam. Dia tidak mencerminkan korban yang selama ini kita dampingi, umumnya, lazimnya seorang korban. Pertama dibanting 3 kali, diperkosa, yang kita tahu perkosaan itu berat ya buat perempuan, ucap Ratna Batara Munti. Tapi kenapa dia masih cari-cari di mana Yosua? Tolong ya Ricky Rizal, cari Yosua, kata Ratna. Menurut Ratna, sepanjang kasus pemerkosaan yang ditanganinya tidak pernah ada korban perkosaan yang memanggil pelakunya, terlebih setelah kejadian dan berbicara berdua. Dengan pengalaman saya, itu, cerita Putri Chandrawati klaim diperkosa Yosua, tidak lazim, ujar Ratna. Jangankan untuk ketemu sama pelakunya ya, menceritakan situasinya itu masih menggigil, masih patah-patah, ucapnya. Maka itu, lanjut Ratna, dalam sejumlah kasus perkosaan yang didampinginya, ia selalu menolak jika penyidik ingin mengkonfrontasi korban dengan pelaku. Kenapa? Karena traumanya, ujar Ratna. Di samping itu, bagi Ratna tidak mungkin Yosua yang sebagai ajudan berani melakukan pemerkosaan di rumah yang ada orang terlebih itu istri atasannya. Seberapa beraninya si Yosua dengan pangkatnya melakukan itu, kata Ratna. Dikonfirmasi Rosi bagaimana dengan fakta persidangan yang menyebutkan Yosua kerap keluar malam dan minum minuman keras. Ratna menuturkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, hal itu tidak bisa serta-merta menjadi stigma. Kata kuasa hukum Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J, Martin Lukasi Manjuntak dengan tegas menyebut bahwa Putri Chandrawati hanya berangan-angan dirinya diperkosa Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Martin menanggapi ucapan kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah yang masih memposisikan istri Verdi Sambo itu sebagai korban kekerasan seksual. Saya tuh sebenarnya bingung sama cara pikir rekan saya, Febri. Beliau masih memposisikan kliennya yang terdakwa itu sebagai korban, kata Martin di acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Kamis, 15 Desember 2022. Sebelumnya, Febri Diansyah yang juga menjadi narasumber di acara itu menjelaskan mengenai alasan sidang untuk Putri Chandrawati digelar tertutup. Martin pun mempertanyakan dasar ucapan Febri Diansyah yang menyebut Putri Chandrawati korban kekerasan seksual oleh Brigadir J. Dari mana itu dasar hukumnya seorang terdakwa itu jadi korban? Chandrawati hanya berangan-angan dirinya diperkosa Yosua Huta Barat. Putusan hukumnya juga belum ada, bukti-bukti juga nihil. Tadi dia, Febri, bilang korban, papar Martin. Apalagi, lanjut Martin, laporan soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati sudah dihentikan penyidikannya oleh polisi. Dan bukti krusialnya itu harus ada visum et repertum, tanpa ada visum itu hanya klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, jelas Martin. Karena itu, Martin menyebut Putri Chandrawati hanya berangan-angan bahwa dirinya diperkosa oleh Brigadir J. Untuk mendefinisikan seseorang sebagai korban minimal ada laporan polisinya, ini laporan polisi sudah di SP3.
Terus karena angan-angannya tidak tercapai, ngaku diperkosa Brigadir J. Putri Chandrawati itu berangan-angan diperkosa oleh klien saya karena yang bersangkutan mendalilkan diperkosa tanpa ada bukti yang kuat, tegas Martin. Putri Chandrawati mengaku diperkosa. Pada persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin, 12 Desember 2022, lalu, Putri Chandrawati mengaku diperkosa, diancam, dan mendapatkan kekerasan fisik dari mantan ajudannya Yosua. Dia mengatakan kejadian itu ketika berada di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Pengakuan Putri berawal dari pertanyaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso tentang bagaimana proses pemakaman seorang anggota Polri. Apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian? Tanya Hakim Wahyu dalam persidangan. Tidak tahu, Yang Mulia, jawab Putri. Tidak tahu, saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara jadi polisi, timpal Hakim. Kurang lebih 20 tahun, Yang Mulia, kata Putri. Tidak pernah hadir pemakaman anggota Polri sedikit pun, tanya Hakim. Sering, Yang Mulia, ucap istri Verdi Sambo itu. Sering, tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka dapat kehormatan pada saat pemakaman, cecar Hakim. Saya tidak tahu persis, jawab Putri. Mendengar jawaban tersebut, lantas Hakim Wahyu pun menjelaskan syarat untuk dapat dimakamkan secara kedinasan oleh Polri. Untuk mendapatkan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya almarhum Yosua dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian, jelas Hakim. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan, melakukan pelecehan seksual kepada saudara tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu, ucapnya melanjutkan. Selain itu, Hakim Wahyu juga menyinggung laporan polisi terkait pelecehan seksual yang dihentikan oleh kepolisian. Apa yang saudara sampaikan mengenai dalil pelecehan tadi? Sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu, papar Hakim. Atas pernyataan Hakim tersebut, lantas Putri membeberkan peristiwa pemerkosaan di Magelang yang ia alami. Ia mengaku dilecehkan bahkan diancam oleh mantan ajudan suaminya tersebut. Mohon maaf, Yang Mulia, mohon izin yang terjadi memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan membanting saya 3 kali ke bawah itu yang memang benar-benar terjadi, tutur Putri. Seraya menangis, Putri menyatakan juga tidak memahami bagaimana pertimbangan Polri bisa memakamkan orang yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang bayangkari. Kalaupun Polri melakukan pemakaman seperti itu saya tidak tahu mungkin bisa ditanyakan ke institusi Polri kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang telah melakukan pemerkosaan, penganiayaan, serta pengancaman kepada saya selaku bayangkari, tutur Putri menahan tangis. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.